Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam ibadah komsel kita pada malam hari ini. Saya yakin percaya kita akan boleh tetap memberikan hati dan waktu kita untuk boleh semakin mengenal Tuhan di dalam ibadah-ibadah keluarga yang tetap kita lakukan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan diri kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat penyertaan dan buat anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pada malam hari ini kami akan mempersiapkan hati dan diri kami. Tuhanlah kiranya memberkati kami, menolong, memampukan dan melayakkan kami untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan yang akan kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Matius 16 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu, silakan mengikuti firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh lihat zaman sekarang sudah banyak gereja dibangun, ya. Dan kita boleh lihat gereja yang dibangun itu dengan megah sekali. Dan kita boleh perhatikan kadang-kadang apalagi di kompleks, kita katakanlah di tempat pemukiman orang Batak, sangat banyak dibangun gereja. Satu kampung itu bisa ada 5, 6, 7 gereja yang berdiri di sana, ya. Nah Bapak Ibu, itu merupakan sebuah berita yang menggembirakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa gereja itu semakin lama semakin berkembang. Ya, kita dapat melihat betapa mengalami kesulitan beberapa waktu yang lalu, berpuluh tahun yang lalu. Orang mau menuju sebuah tempat beribadah harus berjalan begitu lama. Tapi dengan kemudahan-kemudahan sekarang kita dapat melihat bahwa orang beribadah semakin banyak seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini mau kita lihat apakah memang bagaimana pernyataan Tuhan, ya, di dalam kehidupan manusia. Apakah memang kehadiran gereja ini hanya bersifat kuantiti saja, ya, ataupun berdasarkan jumlahnya saja makin banyak, tapi kualitasnya ya nggak tahu lah kita Bapak Ibu, ya kan. Kadang-kadang pun begitu juga, banyak orang berjumlah anggota jemaatnya sekian, tapi kalau soal kehadiran kita pun juga tidak tahu, ya kan. Nah di sini Bapak Ibu kita mau katakan bahwa gedung gereja merupakan sebuah lambang kehadiran Tuhan, ya, lambang kehadiran Tuhan, tempat orang berkumpul berbakti untuk beribadah kepada Tuhan. Nah di sini digambarkan Bapak Ibu dalam firman Tuhan ini tadi, Petrus ini digambarkan sebagai salah satu ataupun pondasi berdirinya gereja. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita, ya, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaatku, ya. Nah Bapak Ibu, ya, Petrus di sini bukan sebagai, ya, batu penjuru, ya, yang akan meneruskan seperti itu, bukan. Ya. Petrus di sini sebagai perwakilan ataupun orang yang akan meneruskan. Kalau batu penjuru itu Bapak Ibu, tanpa diletakkan batu penjuru, maka tidak akan dimulai dan tidak akan bisa dilanjutkan pembangunan tersebut. Karena dialah batu penjurunya, dialah yang akan meneruskan. Tetapi di sini Petrus dikatakan dia adalah sebuah perwakilan yang mewakili, bukan hanya dia. Dia hanya bagian daripada pembangunan itu. Nah, Bapak Ibu di sini kita boleh lihat bahwa Petrus dipakai oleh Yesus untuk berdirinya sebuah kumpulan jemaat atau kita katakanlah gereja yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Ini dia Bapak Ibu.
Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau boleh kita perhatikan apa yang mau kita lihat di sini, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada gerejanya, kepada kumpulan jemaatnya, ketika mau mendirikan gereja ini tadi, Tuhan Yesus berjanji apa? Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa Yesus sendirilah yang mendirikan gereja. Ya. Itu sebabnya pada ayat yang ke-18 di sana dikatakan, 18b di sana dikatakan, aku sendiri yang akan mendirikannya. Ya. Tidak ada rasul atau manusia pun yang pantas menjadi pendiri gereja, tetapi Yesuslah sebagai pendirinya. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi sehingga tidak ada orang yang merasa berjasa, merasa hebat. Ini enggak kita-kita aja ini. Ya. Bapak Ibu tidak seperti itu. Gereja itu berdiri karena Yesus sendirilah yang mendirikannya. Dan tidak ada kesombongan yang boleh dihantarkan di sana. Seolah-olah tanpa aku nggak bisanya itu. Ya, kalau nggak ikut aku melayani, kalau nggak ikut aku di sana nggak bisa. Padahal Bapak Ibu, ya Yesus sendiri berkata, ya kalau kita boleh lihat Tuhan sendiri berkata bahwa batu-batu itu pun bisa digunakan Allah untuk memuji Tuhan. Gunung-gunung pun bisa bersorak, pohon-pohon pun bisa bertepuk tangan. Jadi sekali lagi kita ini hanya alat yang ikut di dalamnya untuk memuji Tuhan. Ya. Hanya Tuhanlah yang mendirikan gereja. Itu sebabnya kalau kita boleh lihat gereja kita ini berdiri karena Kristus sendirilah yang mendirikan itu. Bukan karena adanya panitia pembangunan zaman dulu, bukan ada karena para pendahulu-pendahulu yang dulu, bukan. Hati Bapak Ibu, orang-orang tua zaman dulu yang digerakkan oleh Tuhan untuk membangun dan mengerjakan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita mencatatkan di sini bahwa apa janji Tuhan terhadap gereja. Yang kedua adalah Yesus akan melindungi gereja dari alam maut. Ini jelas sekali Bapak Ibu, ya, diberitahukan kepada kita. Bahwa ketika Yesus pertama kali memberikan ataupun mewartakan mendirikan jemaat, ya, yang kokoh itu tadi, ya, maka Tuhan memberikan perlindungan, ya, perlindungan itu tadi. Nah, bagaimana kita meyakini perlindungan itu? Maka disinilah yang mau kita katakan tadi Bapak Ibu adalah iman yang menjadi kunci sukses, ya, para pengikut Kristus untuk mereka dapat berhasil, ya, menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, ya, di dalam pertumbuhan gereja. Iman mereka yang bertumbuh, iman mereka yang bertumbuh. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dengan menyadari bahwa Kristuslah yang mendirikan gereja, itu sebabnya pondasi pembangunan gereja itu Bapak Ibu, ya, harus jelas benar pondasinya apa. Ya. Jangan tidak jelas pondasinya. Apakah memang ada sebuah kepastian bahwa pembangunan gereja itu adalah karena Kristus, atau karena mau mencari keuntungan, atau mau membanggakan nama, ya? Nah, di sini Bapak Ibu, ini merupakan dasar tadi pembangunan gereja. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, gereja itu bukan hanya berbicara tentang gedungnya yang besar, ya, bukan hanya berbicara tentang fasilitas dalam gereja itu apa, tetapi ketika kita berbicara tentang gereja juga berbicara tentang orang yang beribadah di dalamnya, orang-orang yang memuji nama Tuhan itu yang ikut di dalamnya, ya. Jadi gedung gereja secara fisik yang didirikan, ya, di atas batu karang Kristus ditujukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, orang yang memuji, memuliakan nama Tuhan, di dalamnya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mengagungkan, mengkultuskan, atau mau menciptakan polemik-polemik, ya kan? Bahkan sangat disayangkan Bapak Ibu, gereja banyak orang dijadikan sebagai tempat huru-hara dan mulai mencoba-coba, si anu itu beraninya bisanya berantem ribut di gereja, ya kan? Bapak Ibu, apakah dengan tindakan yang demikian gereja sudah hadir pada fungsinya? Kita sebagai orang-orang yang beribadah di dalamnya,
Apakah memang untuk memuliakan nama Tuhan? Kehadiran kita ke gereja, ke rumah Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan atau tidak? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus jelas jawabannya Bapak Ibu, ya. Jelas jawabannya. Kita ini adalah bagian daripada gereja Bapak Ibu. Kita ini adalah bagian daripada didirikannya oleh Kristus gereja itu. Kita adalah bagiannya. Ya, ada proses, ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sana. Tetapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan dan memegahkan diri. Wah, karena aku bisa seperti ini. Ya, tidak ada alasan Bapak Ibu. Pelayanan yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Petrus yang dicatatkan oleh Alkitab Bapak Ibu. Ya. Kalau kita boleh membaca Alkitab kita dalam 1 Petrus 5 ayat 13, di sana dikatakan Petrus menjadikan dan mendedikasikan dirinya Bapak Ibu untuk menjadi teladan dan menjadi contoh bagi orang-orang ataupun yang beribadah di sana. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika saya sebagai pendeta, apakah saya sudah memberikan teladan baik dalam hal perbuatan, tutur kata? Ketika saya sebagai seorang majelis, apakah saya sudah menjadi teladan? Ketika saya menjadi seorang guest speaker, ya, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara, apakah saya sudah mempresentasikan bahwa saya ini mewakili Allah? Ya, apa saya masih suka marah-marah, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Saya mau mengajak kita untuk Bapak Ibu untuk menjadi teladan. Dan sebab itulah firman Tuhan bagi kita, tema firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah dibangun di atas batu karang. Gereja Tuhan itu dibangun kokoh dia Bapak Ibu. Tetapi bisa hancur berantakan karena di dalamnya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita menjadi teladan. Karena gereja kita ini dibangun di atas batu karang. Karena saya yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan GMI Maranatha, bahkan seluruh majelis, seluruh guest speaker, bahkan saya sendiri pun, kita akan berlomba-lomba untuk menjadi teladan dari segala hal. Baik dari perbuatan kita, baik dari segi pemberian kita. Apakah kita jemaat Tuhan, anggota jemaat, dari komsel-komsel, apakah kita sudah menjadi teladan? Dari perbuatan kita, dari tindakan kita. Bagi kita seorang guest speaker, apakah kita sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita? Teladan yang memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan boleh dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat penyertaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan boleh berlimpah dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi teladan, sebab kami yakin dan percaya bahwa gereja-Mu, bahkan kami pun ikut sendiri dibangun dan bertumbuh di atas batu karang yang kokoh, sebab Tuhan yang akan membangunnya dan boleh menjaga dan boleh membawa keselamatan itu bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan doa permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.